Baik, kita akan membahas bersama-sama mengenai konsili. Di sini kita akan melihat bagaimana perkembangan gereja itu pada akhirnya bergeser dari mewartakan kerajaan Allah, lalu bergeser Yesus yang mewartakan, bergeser ke Yesus yang diwartakan. Ya, oke. Sehingga timbul masalah soteriologis di sana, masalah tentang keselamatan itu, lalu muncul juga nanti aliran-aliran sesat, bid'ah, ya, sehingga diadakan konsili untuk mengatasi aliran yang sesat itu dan merumuskan dogma tentang Yesus Kristus dan juga tentang Allah Tritunggal. Pergeseran dari Yesus yang mewartakan menjadi yang diwartakan itu tentu saja dasarnya adalah pengalaman Paskah, kebangkitan Kristus sendiri. Yesus yang tadinya pewarta kerajaan Allah kini menjadi yang diwartakan berkat kebangkitannya, ya. Jadi semua para murid lalu mewartakan bahwa Yesus itu wafat dan bangkit untuk menyelamatkan kita manusia, untuk menebus dosa-dosa kita. Mengapa Yesus diwartakan? Bukan lagi kerajaan Allah, karena dalam diri Yesus itu lalu terwujud, ya, kerajaan Allah mewujud di dalam diri Yesus sendiri. Sehingga Yesus diakui, diimani sebagai penyelamat, sebagai Allah sendiri, maka Yesus menjadi sembahan, ya. Orang menyembah Yesus sebagai Allah. Doa-doa pujian dalam liturgi ditujukan kepada Yesus. Nah, pewartaan tentang kebangkitan, seperti contohnya tadi di dalam 1 Korintus 15, ayat 3-8 tadi, itu sudah ada sebelum adanya dogma tentang Yesus Kristus. Jadi, Yesus diwartakan secara lisan, Paulus menulis dalam suratnya, itu yang paling kuno. Lalu dalam liturgi, itu mereka juga merayakan Yesus yang wafat dan bangkit untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan manusia. Rumusan dogma, ajaran mengenai Yesus Kristus, siapa Yesus, siapa Allah Tritunggal, itu memang membutuhkan proses yang panjang, beberapa abad, ya. Jadi setelah kebangkitan, para murid mewartakan kerajaan Allah yang menjadi nyata dalam Kristus Yesus yang bangkit. Lalu mereka lama-kelamaan juga berpisah dari Yudaisme, dari bangsa Yahudi, karena mereka mengalami bahwa pengalaman mereka berbeda dengan orang-orang Yahudi. Masih ingat kehidupan jemaat perdana itu kita temukan di dalam apa? Kisah para Rasul. Kisah para Rasul, ya, bab 2. Oke, baik. Sudah pernah kita bahas atau belum, ya? Lupa saya. Sudah, Romo. Sudah, ya. Nah, dalam Kisah para Rasul itu kita bisa menemukan bagaimana jemaat perdana itu mereka merayakan Ekaristi di mana? Memecah-mecahkan roti di mana mereka? Apakah di bait Allah? Di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing secara bergiliran, ya. Mereka tidak bisa memecah roti di bait Allah. Karena bait Allah itu adalah untuk ibadat orang Yahudi. Sedangkan pemecahan roti itu pesan khusus dari Yesus untuk mengenangkan Yesus yang wafat dan bangkit. Sehingga mereka merayakannya di rumah masing-masing secara bergilir. Karena memang juga belum ada gereja. Lalu mereka lama-kelamaan merasa terpisah dari bangsa Yahudi. Lalu mereka nanti dalam perkembangan berikutnya tentu kemudian
muncul dibuat gereja ya sebagai tempat beribadat murid-murid Kristus. Ya. Nah, di sini setelah berkembang, para murid mewartakan sampai di kawasan Laut Tengah. Di situ waktu itu sedang kuat budaya Helenis, budaya dari Yunani, sehingga bahasa Yunani merupakan bahasa pengantara. Nah, perjumpaan dengan bahasa Yunani dengan budaya Helenis itu membuat tafsiran dan ajaran baru itu juga muncul, ataupun juga kadang-kadang itu ya ada tafsiran yang membingungkan umat, ada aliran yang sesat juga ya, karena memang budaya Yunani dengan budaya Yahudi yang ada dalam kitab suci sangat berbeda ya. Sehingga muncul proses refleksi pokok-pokok iman Kristiani dengan menggunakan pemikiran Helenis sebagai usaha untuk mewartakan kabar gembira Injil di dalam budaya yang baru, budaya Yunani. Sehingga ajaran tentang Yesus itu kemudian berkembang. Ya. Nah, apakah masalah soteriologis yang muncul? Masalahnya adalah ini ya, dalam konteks keselamatan ataupun pengilahian manusia, bagaimana menjelaskan bahwa berkat karya Yesus Kristus dan Roh-Nya, manusia sungguh diselamatkan dan diilahikan secara total. Bila manusia sungguh diilahikan oleh Kristus dan Roh-Nya, maka penyelamat itu harus ilahi. Bila yang diilahikan adalah seluruh kenyataan manusia, maka penyelamat itu haruslah manusia seutuhnya. Ini logika mengapa Yesus itu harus Allah dan juga harus manusia. Karena dia bertugas untuk mengilahikan manusia. Nah, karena yang diilahikan juga manusia, maka Yesus sebagai penyelamat juga harus manusia. Nah, kedua pokok ini lalu memang menjadi diskusi yang panjang di dalam sejarah keselamatan dan juga sejarah perumusan dogma ajaran tentang Yesus. Sehingga Yesus yang merupakan sumber keselamatan, lama-kelamaan fungsi ini kemudian bergeser ke pertanyaan siapakah Yesus di dalam dirinya sendiri. Ya. Nah, ini muncul karena tadi ya, perjumpaan dengan budaya Helenis. Ya. Maka fungsi penyelamatan, Yesus sebagai penyelamat, tidak bisa dilepaskan dari Yesus itu siapa, mengapa dia bisa menyelamatkan. Ya. Maka pertanyaan ini merupakan refleksi ontologis, ya, membicarakan Yesus itu siapa, Roh Kudus itu juga siapa. Ya. Sehingga kalau tidak hati-hati, memang ketika terlalu fokus pada segi hakikat Yesus, itu lalu fungsi bisa dilupakan. Lalu refleksi selanjutnya, kalau yang kita kenal adalah diri Allah yang diwahyukan dalam diri Yesus dan juga di dalam Roh-Nya, maka bagaimana jati diri Allah, hakikat Allah itu dalam dirinya sendiri? Allah itu seperti apa? Ya, ini nanti yang kemudian mengantar kita pada ajaran tentang Trinitas. Ya. Tradisi Kristiani menjawab jalan refleksi ini, ya, Allah dalam dirinya adalah sama dengan Allah yang mewahyukan diri dan menyelamatkan kita. Jadi Allah yang kita imani, yang kita percaya di dalam dirinya itu tentu sama dengan Allah yang mewahyukan diri kepada kita manusia. Pewahyuan penyelamatan Allah itu muncul dari kebebasan ilahinya yang penuh cinta, sehingga tindakan pewahyuan penyelamatan juga tidak mengurangi
misteri hidup ilahinya. Nah, pertanyaannya, kalau Yesus Sang Penyelamat itu sungguh-sungguh Allah, bagaimana diterangkan di dalam konteks monoteisme? Monoteisme itu aliran yang percaya bahwa Allah hanyalah satu Allah saja. Nah, kalau Yesus itu juga sungguh Allah, padahal sudah dikenal juga Allah Bapa, Yahweh. Nah, bagaimana mau dijelaskan? Ini ada Yahweh, ada Yesus yang juga Allah. Ya. Bagaimana mengimani bahwa Yesus adalah Allah, sekaligus mempertahankan bahwa Allah itu memang esa, satu. Seberapa ilahikah Yesus? Ya, berapa persen kealahan Yesus itu? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari iman akan Yesus sebagai Allah yang bisa menyelamatkan manusia, mengilahikan manusia. Lalu perkembangan dogma itu terjadi ketika memang ada aliran sesat yang muncul, maka juga muncul para pembela iman, apologet, ya, abad kedua dan ketiga, untuk menunjukkan kepada orang Yunani yang terpelajar bahwa Allah yang mereka imani, Allah yang mereka wartakan, yaitu Yesus, itu adalah yang selama ini dirindukan oleh filsafat Yunani, ya, bangsa Yunani dengan filosofinya, itu bisa ditemukan di dalam Allah yang kita imani. Titik tolaknya tetap sama, yaitu iman yang monoteistik, Allah itu satu. Tetapi tadi karena permasalahan tadi ya, Yesus selalu seperti apa, kealahan Yesus itu bagaimana, maka muncul aliran-aliran sesat, misalnya monarkianisme dinamis. Di situ Yesus dilihat sebagai manusia biasa, bukan Allah, namun Allah melengkapi dia dengan kekuatan yang istimewa. Dinamis ya, dinamis itu dalam bahasa Yunani kekuatan. Ada juga aliran sesat monarkianisme modalis. Yesus dilihat sebagai cara Allah menyatakan diri. Nah, di sini bisa digambarkan seperti topeng. Ya, jadi Bapa, Putra, Roh Kudus adalah topeng-topeng, 3 topeng dari Allah yang sama. Lalu aliran sesat yang lain adalah Arianisme, yang melihat bahwa logos yang berasal dari Allah ya merupakan sifat Allah tetapi tidak abadi. Artinya logos itu adalah firman Allah ya, sabda Allah, merupakan ciptaan yang pertama dan paling utama. Logos selalu menjadi manusia menggantikan jiwa manusia Yesus, sehingga selama hidup lalu Yesus menyempurnakan diri hingga dinamakan Allah, disebut Allah. Tapi dia bukan Allah. Ya. Dia diciptakan oleh Allah. Jadi diciptakan dari ketiadaan. Ada saat di mana belum ada logos, belum ada Yesus. Itu Arianisme yang didirikan oleh Arius. Ya. Maka melawan Arius ini kemudian diadakan konsili di Nisea tahun 325. Yesus dirumuskan dalam konsili itu, Yesus sebagai putra tunggal Allah, putra Allah yang tunggal, lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar, dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Itu konsili di Nicea ya. Lalu dilanjutkan dengan konsili di Konstantinopel ketika muncul aliran sesat Pneumatokoi yang menyangkal keilahian Roh Kudus. Dalam konsili Konstantinopel diakui bahwa Roh Kudus juga Allah. Rumusannya seperti apa? Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, berasal dari Bapa yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan, bersabda melalui perantaraan para nabi. Nah, ciri khas Allah, kalau dalam Yesus dikatakan dia putra Allah yang tunggal, lahir dari Bapa. Ya. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah benar dari Allah benar. Itu artinya ya kealahan Yesus ya sama dengan kealahan Allah Bapa sendiri. Sehakikat dengan Bapa sama ya. Begitu pula Roh Kudus diakui sebagai Allah,
maka rumusannya Tuhan yang menghidupkan. Tuhan ya, Tuhan Allah yang menghidupkan. Berasal dari Bapa, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Artinya sama-sama Roh Kudus bersama dengan Bapa dan Putra itu sama-sama disembah dan dimuliakan. Tidak ada perbedaannya, gitu ya, tidak ada tingkatannya. Maka Roh Kudus pun juga diakui sebagai Allah. Nah, dari kedua konsili ini kemudian muncullah syahadat yang panjang, ya. Nah, pertanyaan saya, syahadat yang panjang itu kita sudah tahu ya. Setiap hari Minggu kita mendaraskan syahadat yang pendek. Nah, antara syahadat yang panjang dengan yang pendek, kira-kira lebih dahulu yang mana? Yang pendek atau yang panjang? Yang lebih dahulu ada? Syahadat yang panjang. Yang panjang? Alasannya? Atau ada yang punya pendapat lain? Kira-kira yang panjang dengan yang pendek lebih dahulu yang mana? Apakah bisa... Oke, tadi ada yang mengatakan yang panjang lebih dahulu ya. Oke, ada yang punya pendapat lain? Coba saya tampilkan. Saya coba Romo. Ya. Syahadat yang panjang atau itu ditetapkan pada konsili Nisea itu tadi seperti untuk menjelaskan hakikat Allah, untuk menyangkal Arianisme itu pada tahun 325, sedangkan yang syahadat yang pendek itu pada tahun 381 pada Konsili Konstantinopel. Oke, baik. Ada lagi yang mau mencoba menjelaskan? Oke, ini syahadat yang panjang ya, saya tampilkan di sini. Jadi memang sangat panjang. Ini jarang kita daraskan sehingga saya kira jarang yang hafal ya. Kalau yang pendek pasti hafal, tapi kalau yang panjang itu mestinya jarang yang hafal karena memang jarang kita daraskan waktu misa hari Minggu. Ya, oke. Nah, tadi yang saya katakan rumusan Nisea itu adalah yang ini, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, lahir dari Bapa sebelum segala abad dan seterusnya sampai ini ya sehakikat dengan Bapa. Ya. Oke, sedangkan Roh Kudus itu dikatakan di sini adalah hasil dari Konstantinopel, ya Tuhan yang menghidupkan, berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan, bersabda dengan perantaraan para nabi. Oke. Ini yang dan Putra ini sebetulnya perlu diberi cetak miring. Oke. Nah, ternyata yang lebih dahulu adalah syahadat yang pendek. Ya, syahadat pendek itu disebut syahadat para rasul, itu sudah ada sejak abad yang kedua. Ya, jadi begitu para rasul tidak ada, itu lalu sudah ada syahadat yang dirumuskan di dalam tradisi apostolika. Sedangkan syahadat yang panjang dinamakan syahadat Nisea Konstantinopel baru ada pada abad yang keempat. Ya, tadi tahun 325 yang Nisea, 381 yang Konstantinopel. Jadi ini abad 4 kita memiliki syahadat yang panjang ini. Mengapa? Karena ini mau menjelaskan syahadat yang pendek yang dirasa belum begitu jelas. Siapakah Yesus, kealahannya Yesus seperti apa, kealahan Roh Kudus seperti apa, itu belum jelas, baru dirumuskan di syahadat di Nisea dan di Konstantinopel, sehingga lalu muncul syahadat yang panjang. Begitu ya? Oke. Baik, kita kembali ke yang konsili.
Nah, berikutnya masih ada konsili lagi. Jadi ada 7 konsili. Pertama itu adalah dinamakan konsili ekumenis karena juga dihadiri oleh seluruh perwakilan dari gereja-gereja yang ada waktu itu, ya. Jadi gereja Ortodoks, tapi juga gereja Katolik, ya. Nah, tahun 431 itu diadakan konsili Efesus dengan tema waktu itu adalah Maria sebagai Theotokos, artinya Maria sebagai Bunda Allah, ya. Bukan hanya sebagai Kristotokos, Bunda Yesus, ya, tapi Maria juga bisa disebut sebagai Bunda Allah. Nanti saya jelaskan. Lalu konsili berikutnya di Kalsedon itu dirumuskan Yesus sungguh Allah sungguh manusia. Lalu konsili di Konstantinopel yang kedua tahun 553 itu dirumuskan Allah itu satu kodrat tiga pribadi. Kemudian dalam Sinode di Toledo tahun 589 ditambahkan Filioque. Tadi ya, Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra. Nah, inilah ya, Bapa dan Putra. Nah, dan putranya itu sebetulnya tambahan dari Toledo. Dalam konsili di Konstantinopel, dan putranya itu belum ada. Baru pada abad ke-6 ditambahkan dan putra. Ya. Dasarnya apa? Nah, Roh Kudus itu berasal dari Bapa atau dari Bapa dan Putra. Coba kita lihat sejenak ya. Silahkan salah satu mencoba membuka Injil Yohanes bab 14 ayat 26. Ada juga yang membaca Injil Yohanes bab 15 ayat 26. Coba kita bandingkan kedua ayat itu. Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 15 ayat 26. Salah satu membaca. Ya, silakan. Ayat 26 ya. 14 ayat 26. Ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oke, jadi Roh Kudus diutus oleh siapa di situ dikatakan? Oleh Bapa. Oleh Bapa. Oleh Bapa ya. Sekarang yang bab 15 ayat 26. Saya Romo. Ya, silakan. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Oke, jadi yang dimiliki Bapa dan juga dimiliki Putra ya. Berarti kalau kita mengatakan Roh Kudus dari Bapa berarti juga dari Putra. Ya, oke, itu ada dasar mengapa dan Putra ditambahkan. Jadi ada ayat yang mengatakan Roh Kudus diutus oleh Bapa, ada yang mengatakan Roh Kudus Putralah yang mengutus Roh Kudus ya. Tapi keduanya tentu dasarnya kitab suci dari Injil Yohanes ini, sehingga ya kedua-duanya itu memang benar ya. Oke. Ini sebetulnya nanti akan menjadi masalah di dalam abad ke-11 ketika gereja Ortodoks tidak mau menerima menambahkan dan putra itu. Ya, jadi lalu ini menjadi salah satu konflik antara gereja Barat dan gereja Timur, gereja Katolik dengan gereja Ortodoks. Ya, gereja Ortodoks tanpa dan putra, gereja Katolik menambahkan dan putra. Oke. Lalu terakhir konsili Konstantinopel yang ketiga, di sana dirumuskan Yesus itu mempunyai dua kodrat satu pribadi. Kalau Allah Tritunggal tadi dikatakan satu Allah tiga pribadi, ya. Dalam Konstantinopel yang kedua, sedangkan Konstantinopel yang ketiga dirumuskan Yesus itu satu pribadi dua kodrat. Ya, dasarnya dari konsili di Kalsedon. Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Dengan demikian, kalau Yesus mempunyai dua kodrat, maka dalam diri Yesus yang satu pribadi itu tentu ada dua kehendak, yaitu kehendak Allah, tapi juga kehendak manusia. Jadi Yesus mempunyai kehendak Allah, juga mempunyai kehendak manusia. Dua kehendak ini tidak tercampur, berbeda, ya, tetapi tidak terpisahkan.
Coba kita lihat Injil Matius bab 26 ayat 39. Salah satu membaca. Injil Matius bab 26 ayat 39. Saya Romo. Ya. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ya, oke, baik. Di situ apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita simpulkan? Dari yang sudah kita bahas ini tentang Yesus mempunyai dua kehendak. Betul tidak? Apakah Yesus mempunyai kehendak sebagai manusia? Iya, Romo. Ya, jadi Ada, Romo. ada ya. Ketika dia mengatakan, "Ambillah cawan ini daripadaku." Oke, jadi kehendaknya sebagai manusia itu tidak mau kalau boleh supaya cawan itu diambil. Artinya apa? Kalau boleh dia dibebaskan dari penderitaan salib. Ya, itu kalau boleh ya, itu kehendak manusianya. Tetapi pada akhirnya mengatakan dalam doa itu, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi. Artinya bahwa Yesus menyesuaikan kehendak manusianya itu menyesuaikan dengan kehendak ilahinya. Ya, jadi dalam diri Yesus ada dua kehendak. Kehendak manusianya itu lemah, takut, sehingga dalam doa di Getsemani sampai dulu sudah kita lihat sampai berlumur darah ya, keringatnya keluar seperti darah karena lalu begitu ketakutan. Itulah kehendak manusianya. Takut ya, tidak mau. Tetapi kehendak Allah juga ada dalam diri Yesus. Nah, kehendak Allah itu lah yang kemudian diikuti oleh kehendak manusianya. Jelas ya, jadi dalam diri Yesus ada dua kehendak karena dia punya dua kodrat. Ada kodrat manusia dan kodrat Allah, maka juga punya dua kehendak, kehendak manusia dan kehendak Allah. Nah, satu lagi ayat yang bisa kita baca, yaitu surat kepada orang Ibrani, bab 4 ayat 15. Ibrani 4, 15. Romo. Yuk. Sebab Ya. imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Oke, jadi Yesus juga dicobai seperti kita manusia, ya, tetapi dia tidak berbuat dosa. Mengapa? Karena selalu kehendak manusianya disesuaikan dengan kehendak ilahinya. Ya, jadi Yesus itu juga manusia yang digoda oleh setan, tetapi Yesus tidak berdosa. Itu kelebihan Yesus dibandingkan kita manusia, ya. Tetapi sangat memungkinkan bahwa kalau kita manusia itu menyesuaikan dengan kehendak Allah, maka kita pun sebetulnya juga bisa menghindari dari dosa. Ketika kita digoda oleh setan, kita bisa menghindari dosa kalau kita menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Allah sendiri. Ya, jadi kuncinya di sini. Mengapa Yesus tidak pernah berdosa? Karena kehendak manusianya disesuaikan dengan kehendak ilahinya, ya, kehendak Allah Bapanya. Ya, oke, cukup jelas ya. Nah, di sini Nisia dan Konstantinopel tidak berusaha untuk menyelami rahasia Allah, lain dengan Arius yang mau menyelami dari sudut filsafat, ya, filosofis, ya. Allah itu seperti apa sih, gitu ya. Oke. Maka dengan menetapkan dogma Trinitas, Allah Tritunggal, ya, gereja mau menunjukkan bahwa Allah sendirilah yang menemui kita dalam Yesus dan bahwa dalam Roh Kudus Allah hadir di dalam gereja. Ya, jadi dengan ajaran Trinitas yang dirumuskan dalam tadi ya ketujuh konsili.
ya, dari abad ke-4 sampai abad yang ke-7, itu lalu dirumuskan ajaran tentang Allah Tritunggal, Trinitas, itu lalu mau menunjukkan bahwa Allah menjumpai kita dalam Yesus, tapi juga Allah hadir dalam diri gereja sekarang ini melalui Roh Kudus. Nah, kita lihat lebih rinci sekarang, gambar sebelah kiri itu adalah Arius, uskup, ya, yang kemudian tadi ya mempunyai ajaran sesat menjadi aliran Arianisme. Lalu sebelah kanan itu Konsil Dionysia untuk menjawab aliran sesat dari Arius ini. Arius meninggal tahun 336, dia adalah seorang imam Iskandaria. Ya. Dia punya pandangan ini ya, bahwa Yesus itu makhluk ciptaan yang bersifat ilahi, semacam makhluk tengah. Jadi makhluk tengah, makhluk antara ya, setengah dewa, setengah manusia gitu ya. Seperti Hercules ya. Lebih tinggi dari manusia tapi lebih rendah dari Allah. Maka kealahannya itu tidak setara dengan Allah Bapa. Dia dijadikan oleh Allah sebelum adanya waktu mendahului segala ciptaan. Jadi dia adalah ciptaan yang pertama. Itu pandangan Arius. Yesus inilah yang nanti menderita, sengsara, wafat, dan dibangkitkan dari alam maut, sementara Allah terlalu sempurna untuk mengalaminya. Ya, jadi Yesus itu bukan Allah. Allah tidak mungkin mengalami sengsara, wafat, gitu ya. Oke, yang mengalami itulah Yesus yang adalah ciptaan Allah. Sehingga dengan demikian Allah ya tetap esa, karena hanya ada satu Allah, Allah Bapa saja. Ya, Yesus itu memang mempunyai sifat ilahi, tapi dia bukan Allah. Oke, ataupun setengah Allah lah, boleh dikatakan demikian. Itulah Arianisme, ajaran sesat yang dikutuk oleh Konsili Ekumenes di Nisea. Ya. Konsili yang diadakan oleh Kaisar Konstantinus dan merumuskan syahadat Nisea. Ya. Oke. Yesus dikatakan sehakikat dengan Bapa, itu artinya bahwa kealahan Yesus itu juga sama dengan kealahan Allah Bapa. Ya. Tidak di bawahnya. Istilah sehakikat dengan Bapa, homoousios dalam bahasa Yunaninya, homoousios tu patri, itu mengungkapkan iman Alkitabiah bahwa di tengah-tengah, di tengah-tengah alam pikiran Yunani, itu bahwa Allah itu memang, Yesus itu memang sehakikat dengan Allah Bapa. Maka yang disangkal oleh konsili adalah pandangan Arius yang mengatakan bahwa ada saat ketika Kristus itu tidak ada, karena dia diciptakan, ya, ciptaan pertama. Dia tidak ada sebelum dikandung. Putra Allah yang berbeda dengan hakikat dari Allah, ia diciptakan. Ya. Doa Romo. Oh ya, oke, baik ya, kita berhenti sebentar, kita doa sebentar. Ya, nah dengan demikian lalu sudah selesai ya masalahnya ya, Arius bisa diatasi, tetapi memang muncul persoalan baru. Jadi tidak selesai-selesai gitu ya, oke. Nah, kita lihat sekarang rumusan Yesus sungguh Allah, pemahaman Yesus sungguh Allah itu seperti apa ya. Konsil Indonesia merumuskan eksplisit iman gereja akan kealahan Yesus ya. Pengakuan ini bahwa Yesus adalah Allah itu menentukan jatuh bangunnya iman bahwa Allah yang Maha Tinggi telah berkenan masuk dan dunia manusia serta bersedia menjadi bagian dalamnya. Jadi dengan iman bahwa Yesus adalah Allah, maka kita mengakui bahwa mengimani bahwa Allah itu sekarang berkenan menjadi manusia. Allah berkenan masuk dalam sejarah umat manusia, menjadi bagian di dalam sejarah umat manusia. Ya, oke, itu konsekuensinya bahwa Allah sungguh sekarang menjadi bagian dalam hidup kita manusia.
Dalam peristiwa Yesus Kristus, Allah tidak sekedar mempengaruhi ataupun campur tangan dalam dunia, melainkan berkenan mengenakan keterbatasan selaku pelaku sejarah. Allah sungguh menjadi manusia, gitu ya. Oke, mempunyai keterbatasan. Inilah yang sulit dicerna oleh Arius, tidak bisa dipahami oleh Arius. Maka solusinya dia mengemukakan bahwa Yesus itu makhluk tengah, artinya setengah Allah, setengah manusia, gitu ya. Manusia, ciptaan manusia yang mempunyai sifat ilahi, tetapi bukan Allah. Oke, pandangan Arius sebetulnya juga nanti bisa ditemukan di dalam pandangan-pandangan yang lain, ya, yang tidak bisa mengakui Yesus sungguh Allah, ya. Yesus itu hanya nabi, Yesus hanya manusia biasa, bukan Allah. Nah, oke, jadi pandangan Arius itu tidak hanya ditemukan pada abad yang keempat, tetapi juga abad-abad berikutnya pun, bahkan sampai sekarang itu ada yang masih punya pandangan Arianisme ini, ya, tidak bisa menerima Yesus sebagai Allah. Itu lalu bisa menjadi sumber konflik di dalam hubungan dengan yang tidak mengimani Yesus sebagai Allah. Dengan menggunakan pendekatan kristologi dari bawah, para murid dihadapkan pada pengalaman akan alternatif yang hanya bisa berasal dari Allah sendiri. Hanya Allah yang bisa memberi pembebasan sebagaimana dimaklumkan oleh Kristus, pembebasan dosa dan keikutsertaan dalam hidup ilahi. Jadi Yesus itu membebaskan kita manusia dari dosa, membuat kita manusia baru, mempunyai hidup ilahi. Itu karena mengapa memungkinkan itu? Karena Yesus adalah Allah sendiri. Ya, jadi hanya Dia yang berasal dari Allah yang bisa membebaskan kita manusia. Nah, permasalahan di Konsili Kalsedon, ya, pengakuan resmi gereja akan kealahan Kristus menimbulkan persoalan baru karena kekaburan istilah homoousios. Tadi ya, sehakikat dengan Bapak, homoousios itu menimbulkan masalah baru. Kalau Yesus sehakikat dengan Allah, bagaimana menerangkan supaya tidak menyalahi keesaan Allah? Kalau Allah itu hanya satu, apanya? Yang satu itu apanya? Tapi kalau Allah itu ada tiga, sekarang ada tiga yang apanya yang ada pada Allah, yang tiga itu apanya, gitu ya? Ini persoalan barunya. Lalu bagaimana hubungan kemanusiaan dan kealahan Yesus itu, ya? Berdiri sendiri-sendiri, ataukah kealahannya menelan kemanusiaannya, ataukah kemanusiaan Yesus itu lalu hanya setengah-setengah saja, pura-pura saja, ya, tidak sesungguhnya. Oke. Nah, untuk menjawab masalah-masalah tadi, pertanyaan-pertanyaan tadi, muncul aliran-aliran yang sesat, ya, untuk menjelaskan kesatuan dalam diri Yesus, ya. Oke. Misalnya doketisme itu mengajarkan bahwa kemanusiaan Yesus hanyalah pura-pura, ya, tidak sesungguhnya, ya. Doketisme itu seolah-olah saja seperti manusia, kelihatan seperti manusia, tapi sebetulnya bukan. Oke, itu doketisme. Apolinarisme mengatakan Yesus tidak punya jiwa manusia karena jiwanya itu diambil alih oleh logos, oleh sabda Allah, sehingga kemanusiaan Yesus ditelan oleh kealahannya. Jadi Yesus itu hanya punya satu kodrat, yaitu Allah. Dia tidak punya kodrat manusia. Itu apolinarisme. Aliran lain menekankan perbedaan antara dua kodrat dan menegaskan kemandirian baik Allah maupun manusia dalam diri Yesus dengan resiko mengabaikan kesatuan dalam diri Yesus, seakan-akan menjadikan Yesus itu mempunyai dua keakuan, dua pribadi. Ya, oke. Nah, ini tentu yang tidak benar, ya. Yesus tetap satu pribadi, hanya dua kodrat. Tapi kalau terlalu menekankan dua kodratnya, lalu bisa seakan-akan Yesus itu mempunyai dua pribadi. Nah, inilah aliran Nestorianisme yang mengajarkan bahwa kealahan dan kemanusiaan Nabi Yesus itu sangat otonom, sehingga menjadi dua pribadi yang berbeda. Sehingga dengan demikian, Ibu Maria itu hanya boleh disebut sebagai ibunya Yesus yang manusia, tidak bisa dikatakan sebagai Bunda Allah.
Oke? Itu konsekuensi aliran Nestorianisme yang didirikan oleh Nestorius, mengatakan bahwa dua pribadi Allah dan manusianya itu otonom berbeda, sehingga ada dua pribadi. Nah, masalah ini Nestorianisme kemudian ditanggapi dalam konsili di Efesus tahun 431 yang menegaskan bahwa Maria itu bunda Allah, bukan sekedar bunda Yesus. Christotokos, ya. Maria adalah Theotokos, bunda Allah, bukan sekedar Christotokos, bunda Yesus. Maka tersirat di sini bahwa dalam diri Yesus hanya ada satu pribadi. Sekarang satu pribadi, dua kodrat, Allah dan manusia, maka Bunda Maria juga bisa disebut sebagai Bunda Allah, karena dia adalah bundanya Yesus, dan Yesus adalah Allah sendiri. Maka dia sebagai Bunda Allah. Oke? Nah, masalah berikutnya yang muncul dalam Yesus, apa yang boleh disebut satu dan apa yang boleh disebut dua. Ya. Maka dalam refleksi berikutnya muncul istilah hipostasis, pribadinya yang satu, sedangkan fisisnya, usia, kodratnya itu dua. Oke, jadi satu pribadi, dua kodrat, Allah dan manusia. Nah, lalu ada bid'ah yang lain yang dinamakan monofisitisme, yang mengajarkan bahwa dalam Yesus itu hanya ada satu kodrat, yaitu kodrat Allah. Nah, aliran sesat ini dijawab oleh Konsili Chalcedon tahun 451 yang menegaskan bahwa dua kodrat dalam pribadi Yesus itu tidak rancu, tidak campur, ya, tetapi tidak terpisah. Sehingga monofisit itu sesat. Yang betul, Yesus mempunyai dua kodrat. Rumusannya, Yesus sungguh Allah, sungguh manusia. Kesatuan dalam pribadi Yesus tidak menghapus perbedaan antara kedua kodrat itu. Dan di manusia Yesus, tampaklah Allah yang sejati. Nah, kalau dikatakan Yesus sungguh Allah, sungguh manusia, itu kealahan Yesus 50% atau 100%. Kemanusiaannya 50% atau 100%. Jadi Yesus sungguh manusia itu 50% Allah, 50% Allah, A, atau 100% Allah, 100% manusia, B. Nah, A atau B. Pernyataan Yesus sungguh manusia, itu berarti A, 50% Allah, 50% manusia, B, 100% Allah, 100% manusia. Yang A atau B? A, 50% Allah, 50% manusia. Sungguh Allah, sungguh manusia, Romo. Lah iya. Itu A atau B? B, B. 100% semua, Romo. 100%. B, Romo. Oke, baik. B ya, 100%. Ya, kalau ada 50% itu berarti setengah-setengah tadi yang seperti si Arius. Pengikut Arius tuh. Ya, itu Arius itu hanya setengah Allah, setengah manusia, itu Arius. Jadi kalau yang benar itu 100% Allah, 100% manusia. Jadi bukan matematika ya. Jadi kalau matematika lalu ya 50%, tapi ini bukan matematika, tapi ini adalah pemahaman kita tentang Yesus. Sungguh Allah, sungguh manusia itu artinya 100% Allah, 100% manusia. Menyatu dalam pribadi Yesus, hipostasis tadi ya. Oke. Semoga tidak bingung ya. Oke. Ya. Nah, sekarang yang sungguh manusia. Rumusan di Chalcedon meninggalkan soal lagi, masih ada pertanyaan ya. Bagaimana kodrat kealahan dan kemanusiaan itu terjalin, terkoordinasi dalam diri Yesus itu seperti apa? Apakah dengan demikian Yesus pernah mengalami pertumbuhan pengetahuan dan kesadaran sebagaimana lazimnya manusia? Jadi manusia, kita semua manusia itu kan pengetahuan kita bertumbuh ya, kesadaran kita bertumbuh ya. Dari yang tidak tahu lalu sedikit demi sedikit akhirnya menjadi tahu ya. Dari yang nggak sadar lalu akhirnya sedikit demi sedikit akhirnya menjadi sadar.
Seperti itukah Yesus juga mengalami itu? Karena Iya, dia juga Romo. manusia. Oke. Lalu pertanyaan yang lain, bagaimana bisa ditambahkan dengan kemahatauannya sebagai Allah? Ya, kalau Yesus Allah itu kan berarti dia maha tahu. Tapi kalau dia manusia, kadang-kadang nggak tahu. Nah, yang seperti apa? Yesus yang seperti apa? Lalu juga pertanyaan berikutnya, apakah Yesus bisa berdosa karena dia manusia yang punya kebebasan sepenuh-penuhnya? Oke, dari ketiga pertanyaan ini, itu kira-kira jawabannya seperti apa ya? Yesus bisa berdosa enggak nih yang paling Saya coba, gampang? Romo. Oke, ya. Iya, kalau dari segi kemanusiaannya, Yesus itu langsung pertanyaan yang terakhir ya, Romo, ya, tidak berdosa. Tidak berdosa sebagaimana manusia lainnya. Lalu, bagaimana Yesus itu kemahatauannya sungguh jelas ketika dia di bait Allah, banyak peristiwa-peristiwa yang menceritakan. Lalu yang kemanusiawiannya tidak tahu, tidak mengerti. Itu sepertinya tidak begitu tampak di dalam kitab suci, begitu, Romo. Oke, baik. Terima kasih, Suster. Ada lagi yang mau mencoba menjawab? Saya Romo. Yuk, Suster Apila. Pertanyaan yang pertama tentang apakah Yesus pernah mengalami pertumbuhan pengetahuan atau kesadaran sebagaimana lazimnya manusia. Kalau saya itu ketika Yesus mengalami pergulatan, Romo, di situ tuh sungguh-sungguh manusia, dia merasakan dirinya sebagai manusia. Tapi dia menyerahkan ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ketika di Taman Getsemani juga, di situ juga sampai dia mengeluarkan peluh berdarah itu, dia menyadari kemanusiaannya. Tapi dia juga menyadari kealahannya dan memohon pertolongan dari Allah Bapa. Terima kasih, Romo. Oke, baik ya. Nah, yang jelas saya jadi pertama itu apakah Yesus mengalami pertumbuhan pengetahuan? Iya, memang betul ya. Yesus juga pengetahuannya juga bertumbuh ya. Tidak langsung tahu, tiba-tiba tidak ya. Ada juga pertumbuhan itu. Yesus juga pernah tidak tahu ketika dia ditanya kapan akhir zaman itu tiba, datang ya. Yesus menjawab apa? Hanya Allah Bapa yang tahu. Anak manusia pun tidak tahu ya. Oke. Itu kalau mau kita menunjukkan bagaimana Yesus pun juga punya keterbatasan dibandingkan dengan Allah Bapa ya. Nah, kemahatauannya tentu lalu ya tadi contohnya waktu umur 12 tahun itu bisa dipakai. Lalu apakah Yesus bisa berdosa? Bisa enggak? Sebagai manusia ya bisa, Romo. Tetapi Bisa. iya. Tetapi dalam diri Yesus itu dia menurut yang saya tahu belum tidak berbuat dosa. Oke, ya jadi surat Ibrani tadi ya bisa menegaskan ini ya, menjawab ini ya. Yesus memang bisa berdosa karena dia manusia yang punya kebebasan yang penuh juga. Tetapi selalu kehendak manusianya disesuaikan dengan kehendak Allah sehingga dia tidak pernah berdosa. Ya, sama seperti kita kecuali dalam hal dosa. Artinya Yesus tidak pernah berdosa karena memang selalu kehendak manusianya disesuaikan dengan kehendak Allah. Tapi sebagai kemungkinan bisa, ya bisa. Tetapi Yesus tidak pernah berdosa karena dia memang selalu mengikuti kehendak Allah. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang memang muncul dari rumusan-rumusan tadi ya. Nah, dulunya itu memang penghayatan umat cenderung monofisik ya. Monofisistik itu artinya bahwa tadi itu ya bahwa Yesus itu hanya mempunyai satu kodrat yaitu kodrat ilahi saja ya, menekankan keilahian Yesus saja sehingga semuanya pasti beres dan dapat dijalankan ya. Yesus pasti bisa menjalani semuanya karena dia adalah Allah sendiri. Nah, sekarang ini itu kita lebih menekankan kemanusiaan Yesus, tapi bisa jatuh dalam lalu tidak peduli akan kealahannya. Ya. Nah, maka sekali lagi pemahaman ini sebetulnya mengajak kita bahwa dalam segala hal itu Yesus sama dengan kita manusia. Dia solidar dengan kita, ambil bagian dalam kemanusiaan kita. Ya. Sehingga Yesus juga digoda seperti kita. Tetapi dia lalu menawarkan kepada kita
kemanusiaan yang alternatif, artinya manusia contoh, manusia teladan lah ya, yang tidak pernah tunduk pada dosa. Sehingga kita diharapkan kalau kita mau meneladani Yesus ya, kita juga meneladan kesucian Yesus yang selalu mengikuti kehendak Bapa sehingga tidak jatuh di dalam dosa. Oke, jadi maka dengan demikian lalu ya harapannya kita sungguh juga bisa meneladani Yesus ya. Oke. Baik, itu tentang konsili-konsili. Nah, sebelum kita masuk ke tema Allah Tritunggal, apakah masih ada pertanyaan? Saya Romo. Ya, silakan. Saya itu pernah membaca buku Romo bahwa dikatakan Yesus itu juga metafora keibuan. Nah, ini bagaimana maksudnya? Karena tadi berhubungan dengan kodrat ilahi, terus tadi ada Bunda Allah, begitu. Nah, Yesus ini sering dikatakan metafora keibuan. Itu maksudnya apa, Romo? Terima kasih. Oke, baik. Ada yang bisa menjawab? Metafora keibuan Yesus. Keibuan Yesus itu tampak di mana? Coba ingat sabda-sabda Yesus, ajaran Yesus yang bisa menunjukkan ada sifat keibuan Yesus. Ada yang ingat? Cerdas cermat kitab suci. Sifat ibu itu apa toh? Mengampuni, Romo. Mengampuni, terus Menyayangi. menyayangi, lemah lembut. Nah, ada enggak sabda Yesus yang seperti itu? Ada, Romo. Romo. Ada Tentang ya. pengampunan 70 kali 7 kali. Oke. Terus? Yang di atas bukit Golgota itu, dia mengampuni penjahat yang kiri dan kanan itu, Romo. Oke. Ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oke, ya, jadi pengampunan ada ya. Apalagi lemah lembut. Ada enggak? Mana? Yesus pernah menyebut itu? Sifat lemah lembut? Kalau tidak ingat ayatnya berapa, paling tidak kata-katanya yang masih diingat yaitu Tentang para murid yang marah kepada Yakobus. para murid yang marah pada Yakobus. Yesus marah kepada para murid yang marah kepada Yakobus. Oke, Tentang ya. sebelah kanan, sebelah kiri itu, Romo. Oke, baik. Jadi itu Yesus memarahi para murid yang lainnya. Oke, yang marah pada Yakobus dan Yohanes ya. Oke. Apalagi? Ketika perempuan berdosa mau dilempar batu. Oke. Yesus mengatakan siapa yang punya dosa silakan dia lemparkan dulu. Oke, baik ya. Oke, lalu apalagi? Ketika dia menyerahkan ibunya kepada murid-muridnya dan menyerahkan murid-muridnya kepada ibunya, Romo. Oke, jadi Ibu inilah anak-anakmu. Oke, baik. Ya, jadi beberapa tadi ya. Tapi juga yang penting ini ya, kalau setiap hari Jumat pertama itu, ayo ingat ini sabda yang sangat penting sering kita dengar dalam Jumat pertama. Bacaan di Jumat pertama. Waduh, tidak ada yang ingat sama sekali. Datanglah Roh Maha Kudus kepadaku, datanglah kepadaku. Aku yang letih lesu dan berbeban berat. Iya, sebab aku Lemah lembut dan
lemah lembut dan murah hati, ya. Oke, itu ya, itu contoh kelemah lembutan Yesus. Yesus itu lemah lembut dan murah hati, itu sifat keibuan Yesus. Jadi ya, Yesus itu tidak hanya mempunyai sifat kealahan yang laki-laki, tapi juga punya sifat keibuan, ya, lemah lembut, rendah hati, murah hati, pengampun, ya. Oke, jadi Yesus juga mempunyai sifat-sifat keibuan Allah, gitu ya. Oke, baik. Begitu, Suster ya. Iya, Romo. Romo, apakah ini juga bisa masuk dalam sifat keibuan? Ketika ada perjumpaan dengan anak-anak kecil itu loh, biarlah anak-anak datang kepada Ya, aku. oke, tentu saja itu bisa juga ya. Oke, lalu yang ini juga ketika ada penggandaan, mengubah air menjadi anggur. Di situ kan ada sifat seorang ibu yang peduli dengan banyak orang. Ketika ada yang kekurangan, dia mengubah air menjadi anggur. Jadi ada sifat kepeduliannya. Begitu, Romo. Ya, betul ya. Oke, itu juga bisa kita sebutkan di situ ya. Jadi memang kita bisa melihat bagaimana Yesus itu juga punya sifat keibuan ya. Oke, juga dia pernah menyebutkan perumpamaan, aku mengumpulkan anak-anakku seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya ya. Induk ayam itu pasti betina ya, ibu ya, bukan bapak ya, bukan jago, tapi induk ayam. Nah, jadi gambaran-gambaran Allah sebagai ibu ya, itu pun memang juga ada ya. Oke, baik. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau cukup kita bisa melanjutkan ke pokok mengenai Allah Tritunggal. Nah, misteri Allah Tritunggal tadi sudah saya tegaskan, saya katakan, jelaskan bahwa itu muncul di dalam konsili-konsili ya. Jadi setelah konsili-konsili, ketujuh konsili yang pertama tadi, maka lalu kita sudah mempunyai ajaran dogma tentang Allah Tritunggal, Trinitas. Ajaran Trinitas merupakan inti iman Kristiani, ya, inti iman kita. Meskipun kata Trinitas tidak ada dalam Alkitab, ya, kita tidak akan bisa menemukan kata Trinitas di dalam kitab suci. Karena memang kata Trinitas itu dimunculkan oleh Bapak Gereja, ya. Bapak Gereja adalah teolog pada abad-abad awal, ya. Jadi misalnya Theophilus dari Antioquia, dari Gereja Timur itu menggunakan bahasa Yunani Triados. Lalu yang kata Trinitas digunakan oleh Tertullianus dari Gereja Barat, ya, untuk menyebut Allah Tritunggal. Hal ini dilakukan dalam usaha untuk menjelaskan tentang fakta ya dalam kitab suci tentang Allah yang esa yang disebut Bapa, itu memiliki sabda yang disebut Putra, dan juga memiliki roh yang disebut Roh Kudus yang sifatnya juga kekal. Sehingga juga dengan demikian kata Trinitas itu juga untuk menerangkan hubungan antara sabda Allah, roh Allah, dengan Allah yang esa itu sendiri. Ya, jadi hubungan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu digambarkan, diistilahkan dengan istilah Trinitas, Tritunggal. Titik pangkal rujukan tentang Allah Tritunggal tentu adalah salah satunya ya iman kita akan orang yang dibaptis sesuai dengan perutusan Yesus, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus ya, oke. Sehingga pengakuan iman kita, syahadat kita dengan rumusan pembaptisan trinitaris itu merupakan inti seluruh iman Kristiani ya. Syahadat kita, syahadat yang pendek maupun yang panjang itu kan selalu kerangkanya adalah trinitaris. Allah Bapa, aku percayakan Allah Bapa ya. Lalu aku percayakan Allah Putra Yesus, lalu aku percayakan Roh Kudus ya. Jadi rumusan iman kita itu rumusan trinitaris ya. Iman akan Allah Bapa, akan Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Oke. Nah, dalam Ekaristi juga kita selalu memakai sapaan semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu besertamu ya. Oke, diambil dari surat Paulus kepada umat di Korintus yang kedua.
tentu saja diperlukan waktu yang lama sampai abad yang keempat untuk bisa mendapatkan rumusan Trinitas ini dalam teologi ya. Jadi ajaran dogma tentang Trinitas itu baru terumuskan setelah konsil di Konstantinopel abad keempat ya, 381 tadi. Abad pertama sendiri itu paham Allah dalam Perjanjian Baru itu memang tidak ada ya. Karena memang Perjanjian Baru tidak bermaksud menyampaikan ajaran tentang Trinitas, tapi lebih-lebih memaklumkan kerajaan Allah yang sudah ada di dalam diri Yesus sendiri. Tapi tentu saja akar ajaran Trinitas itu dapat kita temukan dalam seluruh kitab suci, khususnya Perjanjian Baru. Ya, kalau dalam Perjanjian Lama kita menemukan misalnya bab Kejadian bab 1 ya, roh Allah melayang-layang. Ketika Allah menciptakan, ada rohnya melayang-layang dan dia menciptakan dengan sabda ya, dengan logos sabda. Sabda itu adalah roh Yesus, sedangkan roh Allah melayang-layang seperti Roh Kudus ya, berarti sudah ada unsur trinitaris di dalam kitab Kejadian. Dalam Perjanjian Baru ada banyak sekali ya. Nah, Allah Perjanjian Baru itu adalah Allah yang esa, monoteisme Yahudi dilanjutkan. Ya, ini adalah Allah yang satu, itu tetap kepercayaan itu dilanjutkan karena memang monoteisme Yahudi itu muncul untuk melawan politeisme bangsa-bangsa lain ya, yang menyembah dewa-dewa yang tidak mengenal Yahweh. Nah, monoteisme itu dilanjutkan oleh orang Kristiani dengan pemahaman yang berbeda ya. Kita sama-sama monoteis seperti orang Yahudi, tetapi pemahamannya lalu berbeda. Karena kita tidak hanya memahami Allah Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, tapi kita juga mengimani Yesus yang juga sebagai Allah. Nah, perkembangan iman akan Yesus Kristus itulah yang diandaikan oleh iman akan Allah Tritunggal. Jadi Allah Tritunggal itu muncul ada karena kita memang mengimani Yesus sebagai Allah sendiri, sebagai Kristus, sebagai Sang Mesias. Maka dengan adanya peristiwa Yesus dalam sejarah umat manusia, kita diperkenalkan dengan misteri Trinitas, Allah Tritunggal. Ternyata Allah yang mewahyukan diri kepada kita itu Allah yang Trinitas, Allah yang Tritunggal, Allah yang Trinitaris. Kuncinya apa? Kuncinya adalah iman akan Yesus yang bangkit. Jadi setelah Paskah, Yesus diimani sebagai Kristus, sebagai Sang Mesias. Berkat kebangkitannya, berkat penampakan-penampakan Yesus. Ya. Dan Yesus yang menampakkan diri itu sama dengan Yesus yang dari Nazaret yang mewartakan. Yang sebelum Paskah itu sudah mewartakan kerajaan Allah. Ya, oke. Nah, inilah jadi iman akan Allah Bapa itu kemudian dilengkapi dengan iman akan Yesus yang bisa disebut juga sebagai anak Allah. Sehingga dengan demikian memang lalu ada Allah Bapa, ada Allah Putra. Maka Yahweh, Allah bangsa Israel, Allah leluhur, sekarang disebut dalam surat-surat Paulus, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus yang dibagikan oleh Allah Bapa diyakini sebagai juru selamat yang bersatu dan tidak terpisahkan dari Bapa, sehingga menjadi gambar Allah sendiri. Yesus merupakan gambar Allah. Barang siapa melihat Yesus, dia melihat Bapa. Itu refleksi Yohanes ya. Dan beri Yesus logos ilahi, Sang Sabda, Allah Putra, sejak semula memang bersama dengan Allah yang kemudian menjadi manusia. Sehingga dia mempunyai sifat pra-ada, pra-existence. Ada sebelum lahir di bumi ini, di dunia. Ya. Itulah pra-ada. Ya. Nanti bisa dicek dalam Injil Yohanes bab 1, surat kepada umat di Filipi, ya, dan seterusnya. Ya. Yesus itu ada sebelum dunia dijadikan. Bahkan ya dalam Yohanes bab 10 ayat 30,
bab 14 ayat 28 diungkapkan iman kita bahwa dalam diri Yesus kita bertemu dengan Allah sendiri, ya. Yang saya melihat aku, dia melihat Allah. Oke. Karena Yesus dengan Allah pada dasarnya adalah satu. Pemahaman akan Kristus juga ditentukan juga oleh pemahaman kita akan Roh Kudus sebagai pengalaman lain tentang Allah di samping Allah Bapa itu. Ya. Paulus mengatakan Kristus yang mulia dan Roh yang berkarya dalam jemaat itu bertindih tepat, artinya bersatu. Jadi Kristus dengan Roh itu bersatu, menyatu, ya, tidak bisa dipisahkan. Meskipun bisa dibedakan. Roh hanya dapat didekati melalui Kristus, dan sebaliknya Kristus hanya dapat didekati melalui Roh. Maka Roh Kudus juga tidak bisa dipisahkan, meskipun tidak disamakan, ya, tidak sama dengan Bapa dan Putra, tetapi tidak bisa juga dipisahkan. Roh Kudus merupakan kehadiran Allah dalam diri manusia dan gereja untuk meneruskan karya penebusan Kristus. Ya, diutus Kristus sebagai penolong yang lain, penghibur. Ya. Orang dalam kuasa dosa dan maut dimerdekakan oleh Roh yang memberi hidup, dan umat dipersatukan dalam pengakuan akan ketuhanan Yesus dan juga di dalam doa. Jadi peran Roh Kudus sekarang adalah memberi hidup, membuat kita bisa mengimani Yesus sebagai Allah. Pengakuan akan Kristus yang sedang berkembang dalam gereja perdana diindahkan dalam pemahaman akan penebusan dan pembaptisan. Eksistensi baru orang yang dibaptis ditentukan oleh Kristus dan Roh Kudus, tapi Bapa juga terlibat di dalam proses pemulihan, pengilahian, ya, sebagai inisiator yang mengawali karya keselamatan itu. Dalam surat kepada umat Efesus itu diungkapkan kita percayakan satu Allah, ya, bukan tiga tetapi tetap satu Allah. Lalu dalam perintah untuk membaptis, ya, Matius 28 ayat 19 itu kata yang dipakai adalah onoma, bentuk tunggal. Nama dalam bahasa Latin, bahasa Yunani adalah onoma, ya. Baptislah dalam nama onoma, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bukan bentuk jamaknya, jadi onomanya hanya tunggal. Itu menunjukkan bahwa satu Allah. Pengakuan Allah yang satu membuat Paulus juga mengakui Tuhan yang satu, tapi juga Roh yang satu. Pengutusan Roh Kudus oleh Bapa atas nama Putra dan oleh Putra dari Bapa. Jadi Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra tadi, ya. Mewahyukan bahwa Roh Kudus bersama-sama dengan Bapa dan Putra adalah Allah yang esa dan sama. Ia disembah dan dimuliakan bersama dengan Bapa dan Putra. Roh Kudus berasal dari Bapa sebagai asal pertama, dan karena Roh Kudus tanpa jarak waktu memberi daya kepada Putra, maka juga Roh Kudus berasal dari Bapa bersama dengan Putra, ya. Jadi ini bagaimana relasi Roh Kudus dengan Bapa dan Putra, ya, bahwa Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra, memberi daya ilahi kepada kita. Maka kesimpulannya, ini gambar yang bagus, ya, simbol yang bagus. Bapa itu tidak sama dengan Putra, tidak sama dengan Roh Kudus. Tetapi Bapa adalah Allah, Putra juga Allah, Roh Kudus juga Allah. Nah, Allahnya satu, tetapi pribadinya tiga. Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang tidak sama satu sama lain. Tetapi ketiganya adalah satu Allah. Baik, kita bisa menyimpulkan bahwa Allah itu adalah Tritunggal, ya. Meskipun tetap misteri bagi kita, ya, kita tidak bisa menyelami sepenuhnya, seperti pengalaman Agustinus yang mencoba memahami Allah Tritunggal dengan memikirkan, mungkin Anda ingat cerita ketika dia berjalan-jalan di tepi pantai, lalu melihat seorang anak kecil, ya, mencoba untuk mengisi lubang yang dia buat itu diisi dengan air laut, ya.
Terus-menerus anak itu mencoba memindahkan air laut ke dalam lubang kecil yang dia buat. Nah, Agustinus melihatnya lalu bertanya, "Kamu sedang apa?" "Saya mau mencoba memindahkan seluruh air laut ini ke dalam lubang yang saya buat ini." Tentu saja Agustinus lalu menertawakan anak itu, ya. Bagaimana mungkin lubang yang kamu buat itu kan kecil, sedangkan laut itu kan sangat luas. Tidak mungkin toh untuk memasukkan seluruh air laut itu ke dalam lubang yang kamu buat itu. Lalu tiba-tiba anak itu kemudian berdiri dan berubah menjadi malaikat dan dia mengatakan, "Begitu pula tidak mungkin bagi kamu untuk memahami misteri Allah Tritunggal yang begitu luas, tidak mungkin dimasukkan, dipahami oleh otak kamu yang hanya sebesar sekepal tangan itu." Lalu malaikat itu hilang. Jadi ini pengalaman Agustinus ketika dia sedang memikirkan tentang misteri Allah Tritunggal, lalu disadarkan bahwa memang tidak mungkin untuk bisa memahami Allah Tritunggal sepenuhnya. Yang penting adalah mengimaninya. Nah, kita bisa mendekati Allah Tritunggal melalui simbol dan bahasa yang terbatas yang kita miliki, seperti gambar ini tadi, ya, simbol sebagai simbol, bahasa kita menjelaskan Allah Tritunggal itu bagaimana, tetapi bahasa kita tetap tidak akan bisa memahami seluruh misteri Allah Tritunggal itu sendiri. Yang paling penting adalah bagaimana kita menghayati kehadiran Allah yang mencintai, yang menyelamatkan, yang menuntun hidup kita. Baik, itu mengenai Allah Tritunggal, ajaran dogma yang dirumuskan di dalam 7 konsili yang pertama. Baik, begitu dulu. Nah, apakah masih ada pertanyaan? Oke. Semoga menjadi jelas tentang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, yang juga kemudian dari situ kita bisa memahami tentang Allah Tritunggal. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Silahkan, Boni. Kemarin itu kan juga menyaksikan video yang Romo rekomendasikan itu supaya juga jadi tugas. Nah, ada juga kan dikatakan oleh Bapak Uskup itu bahwa Allah Tritunggal itu dalam kitab suci diungkapkan secara dalam kehidupan yang praksis atau praktik umat perdana misalnya. Nah, justru dari itu saya berpikir, apakah ada memang sejarah bagaimana tanda salib itu akhirnya dirumuskan? Orang yang pertama atau teolog kah atau bagaimana itu dibuktikan? Itu Romo pertanyaan saya. Tentang pembuatan tanda salib, ya? Nah, iya Romo. Oke, apakah ada yang pernah mendengar atau membaca tentang ini, tanda salib? Jadi kesaksian para bapak gereja yang pertama tadi ya, Tertullianus, Cyrillus, Yohanes Damaskus, Ephraim, itu bahwa tanda salib memang sudah ada sejak abad yang kedua. Nah, meskipun para rasul belum melakukan ya, tetapi itu lalu sudah menjadi kebiasaan abad yang kedua, jemaat perdana. Ya, oke. Tentu dasarnya adalah tadi ya, perutusan Yesus untuk membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi baptis itu sejak awal memang selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, kemudian memang lalu ada mulai dia dibuat kebiasaan untuk membuat tanda salib dengan pusat pada Kristus, ya. Tetapi juga mengingatkan bahwa iman kita itu memang bersifat trinitaris tadi, ya. Oke. Jadi apakah juga bisa tambahannya itu dasarnya bahwa mengapa kita itu buat tanda salib itu bisa juga dasarnya karena kita Kristiani itu sangat menghidupi teologi salib ya Romo ya. Oke. Ya, memang teologi salib itu sangat dihidupi oleh tradisi gereja
gereja perdana ya, Katolik maupun Ortodoks itu. Apakah ada kaitannya dengan itu? Yang ini memang belum tentu ya, artinya itu memang harus dicari, nanti kita harus mencari sejarahnya, sejarah tanda salib itu. Apakah karena lalu tekanan pada teologi salib lalu muncul tanda salib? Tentu kalau itu sih saya merasa bukan ya, tetapi terlebih-lebih karena memang pada awal mulanya adalah karena ini rumusan baptis, lalu rumusan iman, maka lalu mereka membuat simbol. Kan kalau simbol selalu ya, sejak gereja perdana memang orang menggunakan banyak simbol ya, seperti dulu pernah saya jelaskan tentang simbol ikan itu untuk mengungkapkan iman akan Yesus sebagai juru selamat begitu ya. Nah, itu maka lalu sekarang dengan adanya Allah Tritunggal, Trinitas, memang lalu kemudian muncul simbol tanda salib itu gitu ya. Gerakannya memang berbeda-beda ya, antara gereja barat dengan gereja timur berbeda. Kalau Ortodoks kan, kalau kita dari kiri ke kanan, kalau Ortodoks dari kanan ke kiri dan menyilang begitu ya. Oke, tapi untuk sejarahnya memang sejak abad kedua itu sudah ada, ya. Jadi sejak dalam liturgi ya itu memang sudah digunakan ya, dalam Ekaristi khususnya itu lalu sudah digunakan tanda salib itu ya. Oke. Ya begitu persisnya, rincinya memang lalu kita harus bisa kita mencari sendiri ya, tetapi paling tidak itu sebagai kesaksian memang sudah ada sejak abad yang kedua gitu ya. Oke.